Yang penting selama metodenya itu diakui di dunia medis ya dok? Ya. Selama metode itu metode yang sah di dunia medis, maka para dokter bedah atau mungkin dokter umum bisa melakukan tindakan sirkumsisi. Yang penting metodenya sah. Ya. Jadi setiap teknik dalam melakukan khitan atau sirkumsisi ini ada kelemahan dan keuntungannya gitu ya. Yang mana kelemahannya itu tergantung dari teknik yang dikerjakan gitu ya. Misalnya kalau kayak teknik gulotin, apa yang menjadi kelemahan, kelebihannya apa gitu ya. Terus teknik dorsal slit atau kita melakukan dorsum sisi atau orang bilang konvensional itu juga apa saja gitu ya. Dari tekniknya mungkin dari waktu pengerjaan, dari hasilnya seperti itu ya. Nah, banyak hal yang orang bilang sunat pakai laser ya sebenarnya. Ya, pakai laser itu apa tuh ya, dok? Sebenarnya kalau misalnya laser itu terkadang ya sama aja sih sebenarnya kalau kayak kita mengerjakan dengan cauterisasi. Perbedaannya kalau laser itu kan orang bilangnya kayak di cauter cuma ada kemerahan di area yang di sayat strength-nya itu. Okay. Jadi alatnya itu ada kemerahan seolah-olah seperti laser, padahal sama saja sebenarnya. Sama yang kita kerjakan di Hermina dengan cauterisasi gitu ya. Jadi bukan laser yang seperti di film-film itu dengan sinar dan bisa langsung motong kulit gitu, nggak gitu ya? Bukan. Oke, paham. Jadi hampir sama dengan cauterisasi seperti itu sih sebenarnya. Jadi pada dasarnya menggunakan laser itu adalah menggunakan sebuah alat yang dialiri listrik dengan metode panas sehingga area yang mau kita potong itu langsung terpotong dengan minimal bleeding tanpa perdarahan. Ya mungkin berdarah tapi nggak banyak gitu ya dok ya. Oke, itu yang orang masyarakat suka cari ya dok ya, karena memang itu terdengar tidak berdarah-darah, tidak menakutkan gitu. Tapi Sobat Hermina harus ingat bahwa balik lagi, metode yang diunggulkan tidak ada yang benar-benar 100% diunggulkan ya dok. Bergantung kepada penguasaan teknik, bergantung kepada apakah anatomi juga pengaruh ya dok ya? Ngaruh, anatomi juga berpengaruh. Ya itu balik lagi dari indikasi dan kontraindikasinya kan gitu. Ada beberapa kontraindikasi yang memang kita harus dikerjakan di rumah sakit ya. Untuk sirkumsisi tidak bisa dikerjakan mungkin di rumah sunat atau ada beberapa hal yang emang harus diperhatikan. Oke, baik. Dok, saya pernah ingat waktu zaman dulu saya belajar jadi dokter, dok. Zaman itu ada paraji sunat atau dukun sunat yang motong sunat dengan cara pakai bambu, dok. Itu bagaimana, dok? Sebenarnya itu tidak dengan, kalau beberapa hal yang saya baca itu tidak dengan anestesi ya. Jadi langsung dipotong. Ya kelemahannya adalah dia mungkin dari sisi alat tidak steril. Ya kan, tidak steril. Kemudian dari sisi teknik berdasarkan pengalaman ya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dipelajari secara medis gitu ya. Karena tindakan yang dikerjakan adalah tindakan medis gitu. Gitu aja sih sebenarnya kalau misalnya itu. Dengan metode bambu itu sangat tidak direkomendasikan ya dok ya? Untuk saat sekarang ini ya resiko infeksinya besar karena tidak steril. Baik. Oke, Sobat Hermina, cukup mencerahkan ya perbincangan kita saat ini dengan Dr. Didi. Dok, terima kasih ya dok. Ini sebuah wawasan yang pasti bermakna buat masyarakat di luar sana. Dokter, jadi prakteknya di Hermina Tangerang ya dok? Ya, di Hermina Tangerang. Di Hermina Tangerang saja ya? Iya. Oke. Di hari apa dok di Hermina Tangerang prakteknya? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Iya. Oke, jadi Sobat Hermina yang berencana ingin berkonsultasi dengan Dokter Didi terkait masalah kesehatannya terutama di bidang bedah, jangan sungkan untuk menghubungi kami di customer care yang sudah disampaikan. Baik, kurang lebih demikian Sobat Hermina perbincangan kita saat ini. Semoga ini bermanfaat bagi Sobat Hermina dan kita akan kembali lagi dengan topik lain yang juga bermanfaat untuk Sobat Hermina. Dadah!